Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa episode 107 pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang saya kira ini juga sangat menarik dan apalagi kawan-kawan di desa, apalagi yang kaitannya dengan ketapang, apakah itu BUMDes atau praktisi atau UMKM, ya, ya. Terkait dengan pada pagi hari ini, kita mengambil topik yaitu budidaya ternak lembu untuk mendukung swasembada daging. Dan saya kira di Desa Geneng Sari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, di sana memang ada satu perkampungan, itu satu perdukuhan, itu namanya Kerandegan, itu hampir 90% penduduknya itu memelihara lembu. Nah, ini sebuah apa itu keunikan tersendiri bahwa dalam satu perkampungan atau dusun itu mayoritas penduduknya melihara lembu dan itu tidak sedikit lembunya per orang gitu. Sehingga ini kami mencoba mengangkat dan ini mudah-mudahan nanti juga memberikan pencerahan. Kemudian nanti yang akan sebagai pemantik pada pagi hari ini yang pertama adalah Bapak Supardi selaku Kepala Desa Geneng Sari. Kemudian nanti juga ketika memang dari Pak Sulomo itu Pak Ketua kelompok dari kelompok tani Krandon ya. Nah, ini nanti monggo nanti Parti, Pak Parti atau Pak Supardi nanti bisa memberikan pengantar kaitannya dengan baik itu profil desa Geneng Sari, kemudian juga penduduknya, demografinya, mata pencairannya, dan lain-lain. Dan kemudian kenapa kok ada salah satu perkampungan juga mayoritas berternak lembu, kenapa kok memilih lembu sebagai salah satu yang dibudidayakan. Kemudian mungkin apa-apa saja nanti yang sudah dilakukan kaitannya dengan ternak lembu, dampaknya, kemudian pemanfaatan yang lain-lainnya seperti apa. Kita sapa dulu Pak Supardi, Kepala Desa Geneng Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pardi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Pardi. Wah, ini dengan keroyo-royo sangat pagi sekali. Harus sudah standby di depan laptop atau di depan kamera HP yang jelas. Kira-kira monggo Pak Pardi diceritakan kaitannya dengan topik pada pagi hari ini dan saya kira Pak Pardi sejak kecil juga sudah eh, bergelut kaitannya dengan sebuah ternak lembu. Monggo Pak Pardi. Ya, terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 3 September, tanggal 4. Tanggal 4 September 2025, kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Supardi, Kepala Desa Geneng Sari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan yang baik ini, terima kasih sekali kepada petani
ternak seluruh Indonesia. Kami akan menyampaikan beberapa hal profil desa kami, bahwa Desa Geneng Sari ini terletak di paling ujung utara timur Kabupaten Sukoharjo, yang mana merupakan eh, desa bagian dari Kabupaten Sukoharjo yang paling ujung timur dan utara, berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, yang kurang lebih kalau ke kota Karanganyar hanya sekitar 1 kilo. Dalam kesempatan yang baik ini, bahwa tema Zoom pada pagi hari ini adalah budidaya ternak lembu untuk mendukung swasembada daging. Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ini, khususnya di Desa Geneng Sari itu, dari hasil sensus pertanian yaitu tahun 2023, bahwa jumlah ternak lembu itu satu Desa Geneng Sari itu ada 1.180 ekor. Kemudian khususnya di Dukuh Grandon atau di Kadus 4 itu ada kisaran 700-an ekor. Maka dari itu, bahwa untuk pemenuhan daging kami siap, bahwa contoh untuk hari besar kemarin, bulan hari raya Idul Adha kemarin, bahwa sapi yang ada di Desa Geneng Sari ini hampir seratusan, artinya yang dibeli para korban. Harapan kami dengan adanya eh, ternak sapi di Desa Geneng Sari ini, kami siap, artinya melayani semua yang akan membutuhkan. Meskipun juga perlu saya sampaikan bahwa pemeliharaan sapi di Desa Geneng Sari ini dikelola secara tradisional. Artinya kami memang belum punya kandang secara kolektif ataupun komunal, tetapi karena sapi ini merupakan bagi warga kami itu sebuah tabungan atau sebuah aset yang sangat vital ataupun sangat penting. Maka dari itu, harapan kami, monggo semua sahabat petani, sahabat peternak seluruh Indonesia, apabila membutuhkan daging, khususnya daging sapi, bahwa kami selaku kepala desa Gunung Sari siap membantu ataupun koordinir untuk kaitannya pengadaan daging sapi tersebut. Mungkin itu sementara yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pada acara Zoom Sapa Desa pada pagi hari ini bisa menjadikan sebuah terobosan baru ketika sahabat petani, sahabat peternak yang menginginkan baik itu sapi untuk dipelihara ataupun mungkin untuk kebutuhan daging, Desa Geneng Sari siap melayani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Parti. Saya ingin tahu juga itu. Tadi kan itu khususnya di Dusun Krandon, Krandon tadi, Dusun Krandon tadi, eh, Dusun Krandon tadi kan hampir 700 lembu atau 700 ekor lembu di sana yang dipelihara oleh warga tadi kan secara tradisional, tidak tidak komunal. Saya ingin tahu eh, alasan kenapa kok tidak komunal itu, eh, apa itu Pak? Apakah memang setiap warga itu hampir semuanya punya, kemudian pemanfaatannya limbah itu ya seperti apa juga ini? Monggo Pak Wardi. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih sahabat petani, sahabat peternak. Betul sekali ya, karena bahwa kandang yang ada khususnya di Kelurahan Desa Sari ini melekat dengan rumah tinggal. Sebenarnya dahulu
dari dinas terkait, dinas pertanian itu eh, sudah memberi sinyal akan dibuatkan sebuah kandang kolektif ataupun kandang komunal, tetapi mereka ini Pak, ketika nanti dipelihara di kandang komunal ataupun kolektif, ini warga ini mengeluh tentang bagaimana nanti pengadaan pakan dan lain sebagainya. Tetapi dengan dipelihara di rumah tinggal ini, para warga ataupun peternak ini merasa dekat dari rumah tinggal. Juga perlu saya sampaikan, berhubung di Dukuh Kerandon, Desa Geneng Sari ini hampir ya 90% dari 300 kakak itu memang semua peternak lembu. Artinya mereka ini lebih praktis, lebih mudah ketika kesehariannya ini pulang kerja, apa itu makan, memberi pakan sapinya ini lebih lebih dekat. Karena khusus di Dukuh Kerandon ini hampir semua ini memang buruh harian lepas ya, artinya di Dukuh Kerandon Desa Sari ini semua warganya ini hanya buruh harian lepas. Kesehariannya perlu saya sampaikan juga mereka-mereka ini bekerja seperti kalau ada musim panen itu ngeluruk ataupun ke desa-desa bahkan kabupaten di sana sedang panen padi. Ini warga kami Dukuh Kerandon Desa Geneng Sari ini dari sejak pagi subuh ya ini mereka ini sudah berangkat melalui lewat apa itu ngeleser atau peruntukan padi lewat apa itu alat thresher. Tetapi dengan kemajuan zaman seperti ada alat-alat kombi ini memang warga kami ini agak-agak mengeluh, bapak ataupun sobat petani, sobat peternak mengeluhnya karena dengan adanya mesin kombi berontok padi ini mereka ini agak kehilangan pekerjaan. Nah, kenapa saya matur dia itu ngeluruk itu pakai truk, lah pulangnya dia membawa pakan berupa damen atau dami ini untuk pakan sapi yang dipelihara di rumahnya masing-masing. Artinya kami pun sebenarnya dari pemerintah desa ini ada lahan kas desa. Ketika nanti ada yang mau membantu membuatkan kandang komunal pun sebenarnya kami punya lahan sekitar mungkin 5 ribuan ya. Tetapi warga itu cenderung tidak usah dibuatkan Bapak, ini cukup kami memelihara di rumah masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ya tadi Pak Parti menyampaikan bahwa warganya sebagian besar adalah ya kita tenaga lepas atau buruh 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 harian lepas tadi. Dan tadi ketika untuk mencari pakan atau umpan tadi, lembu tadi, ternyata eh, warga di sana itu sekalian sebagai buruh atau tenaga kerja pemanen padi yang sampai tadi istilahnya yang ngeluruk tuh sampai istilahnya eh, mencari eh, ya ya sekalian sekalian buruh jadi tenaga pemanen padi, tapi juga mendapatkan pakan lembu yang berupa damen. Damen itu pohon pohon padi gitu loh, pohon padi gitu kan. Berarti kan sampai ke tidaknya di Sukoharjo mungkin juga ke lintas kabupaten tadi, lintas kabupaten dan kami juga kadang sering ketemu juga, tapi saya nggak tahu apakah itu dari anu, tapi yang jelas tadi diceritakan Pak Parti seperti itu. Kemudian ini Pak Parti, tadi kan belum dijawab. Itu kan bagaimana cara mengelola limbahnya tadi, karena ini kan eh, di rumah tangga itu, di rumah tangga atau katakanlah satu bergabung dengan untuk tempat tinggal. Itu kira-kira seperti apa Pak Parti biar anu, pengolahannya limbah ini? Terima kasih Bapak, Sobat Petani, Sobat Peternak seluruh Indonesia. Di dalam kami mengelola limbah daripada kotoran sapi,
bahwa di Dukuh Grandon, Desa Ngerengsari, Kecamatan Polokarto ini eh, di tahun 2019 ya, itu kami setelah dilantik menjadi kepala desa, kami langsung menganggarkan dari dana desa waktu itu sekitar 25 juta, yang mana kami membuat apa itu namanya reaktor gas atau biogas ya. Nah ini kemudian waktu itu para pengguna atau pemanfaat ini ada 15 SR, 15 sambungan rumah. Nah itu memang kami buatkan semacam sapi tank. Waktu itu juga mengerjakannya kami didampingi dari apa itu eh, Bapak pendamping lokal desa atau PLD. Kemudian kami membuat satu sapi tank atau reaktor gas itu. Kemudian ada 15 SR atau sambungan rumah. Itu mereka ini cara memasukkan kotoran ini secara giliran. Nah, kemudian daripada hasil biogas tersebut bisa untuk memasak. Ketika warga membeli gas tabung yang 3 kiloan ini harganya kisaran 20.000 per tabung, tetapi ketika ada apa ini kami manfaatkan biogas ini, mereka ini merasa terbantu ataupun merasa apa ya limbah daripada kotoran ini bisa dimanfaatkan. Kemudian bahwa setelah tahun 2019 kami menganggarkan dari dana desa tersebut, ternyata kami dapat respon positif dari ESDM provinsi maupun LH Kabupaten Sukoharjo. Bahkan kami pernah mengikuti apa ini namanya DME, Desa Mandiri Energi. Waktu itu kami diajak ke Cilacap kaitannya dengan DME, Desa Mandiri Energi. Waktu itu kami mendapatkan apa itu namanya Desa Mandiri Energi, statusnya adalah inisiatif. Kemudian di tahun 2024 kami juga diajak lagi, bahkan ada lomba Desa Mandiri Energi. Dalam hal ini kami apa ini mengelola biogas itu, bahkan waktu itu jurinya juga terdiri dari ESDM provinsi maupun lingkungan itu Kabupaten Sukoharjo yang diadakan di Semarang. Yang pertama di Cilacap itu kami status daripada Desa Mandiri Energi ini apa ini namanya inisiatif. Kemudian ketika di Semarang tahun 2024 ini kami mendapatkan status Desa Mandiri Energi ini menjadi berkembang. Nah nanti tahapan-tahapan apa ini namanya penghargaan ini dari inisiatif kemudian berkembang lah nanti ke arah mandiri lah. Kami berharap mungkin kalau di tahun yang akan datang ada lomba lagi kaitannya Desa Mandiri Energi, ini harapan kami bisa menjadi status desa kami itu mandiri, bisa mandiri energi yang sebenarnya. Memang ketika pengelolaan bagus, sekarang ada 5 titik Bapak, ada 5 titik biogas ya, yang mana bantuan dari ISDN provinsi itu ada 2 titik, kemudian bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo ada 2 titik. Nah di Dukuh Grandon di Sari ini keseluruhan ada lima titik. Tetapi dalam hal ini masih ada kendala Bapak kaitannya dengan pemanfaatan limbah biogas tersebut. Nah, 2 tahun yang lalu, tahun 2023, ada KKN dari UII Yogyakarta, yang mana waktu itu dikoordinir melalui Bapak DPL, Bapak Ali Maspuri, yang mana daripada limbah biogas tersebut, apa ini dilaboratkan ke UNS Surakarta, bahwa limbah itu ada 2 jenis. Yang pertama itu berupa cair, yang kedua berwujud seleri ataupun apa itu kayak krem itu. Nah,
Kemudian setelah dilaboratkan ternyata limbah biogas ini punya kandungan pupuk yang sangat bagus sekali. Yang mana ketika waktu itu dipraktekkan, contoh disemprotkan di salah satu tumbuhan itu perbandingan antara ini pakai pupuk kimia, ini pakai pupuk limbah biogas ini ternyata lebih bagus dari limbah biogas karena ini memang murni non eh, apa itu artinya non kimia ataupun organik karena eh, kimianya atau gasnya ini sudah dipakai untuk seperti menghasilkan api di biogas ini. Nah, harapan kami ke depan karena Desa Lenung Sari khususnya Butuh Perangkot ini memang keseluruhan punya ternak sapi, harapan kami monggo yang mau membeli ataupun bahkan kami juga berharap kepada dinas-dinas terkait, kami masih butuh dukungan ataupun bahkan bantuan untuk pengelolaan sapi ini bisa lebih profesional lagi. Mungkin sementara itu Bapak, terima kasih. Ya, ya, terima kasih Pak Kades Gening Sari, Pak Parti. Ya, pada pagi hari ini juga sudah hadir yaitu eh, Ketua RPDN juga Ketua Kode Indonesia yaitu Pak D. Suryo Koco. Sebelum nanti pertanyaan kami berikan pada rekan-rekan yang mau menanggapi, kami beri kesempatan Pak D. Suryo Koco untuk menanggapi atau memberikan masukan-masukan kaitannya dengan eh, budidaya dan dampak dan manfaat kaitannya dengan budidaya lembu di Desa Negari. Dipersilakan Pak Dekoco. Oke, makasih Mas. Jadi menurut saya ini menarik apa yang ada di Gunung Sari ini. Jadi ah, saya pikir bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan ya. Mantri Pak, sorry. Optimalkan Kurang. pemanfaatan itu maksudnya adalah ketika tadi bicara tentang warganya yang kemudian sangat sangat familiar dengan beternak, kemudian beternak sapi, kemudian pemanfaatan limbahnya dan seterusnya. Inilah yang salah satu yang kita bisa sebut contoh dari apa pertanian yang berkelanjutan atau terintegrasinya pertanian ketika peternak. Walaupun warganya tadi mungkin kalau Pak Kades tadi menyampaikan ada posisi yang lebih banyak pada kerja-kerja ibarat kata apa buruh ya, buruh tani ya. Kemudian karena mereka jasa panen, mungkin pulangnya bisa membawa limbah dari panen itu dalam bentuk jerami untuk pakan. Nah ini uh, ini yang menurut saya apa ya satu model yang perlu kita lihat sebagai contoh untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tapi memang tantangan-tantangan berikutnya yang seperti tadi disampaikan, apakah dengan teknologi sekarang, nah ini mungkin yang Pak Kades nanti ada ide seperti apa nih ketika kemudian masyarakatnya butuh rumputnya atau pakannya kalau kemarin itu sambil sambil ini ya sambil dia kerja pulangnya bawa pakan dari jerami, tapi kemudian sekarang ketika sudah banyak mesin dan seterusnya, mekanisasi pertanian, nah ini dampaknya seperti apa? Mungkin itu tantangan-tantangan yang perlu diperhatikan, apalagi respon dari masyarakat tadi. Pak Parti menyampaikan mungkin lebih suka untuk apa ya beternaknya itu ya di masing-masing rumah tangga kan gitu, belum tertarik ke kandang komunal. Padahal menurut saya dengan pengalaman teman-teman dari sudah cukup sudah cukup terbiasa dengan beternak, nah ini mungkin kandang komunal bisa salah satu opsi yang menarik atau bisa jadi mungkin ini menjadi salah satu unit divisi dari pengembangan
BUMDes umpamanya desa membangunkan kandang, kemudian warganya terlibat, titik ternaknya di situ, pengelola pemeliharaannya dilakukan oleh warga dan seterusnya, mungkin itu bisa jadi salah satu opsi yang lain. Saya kira ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, apalagi tadi dengan ada produksi biogas ini kan akan lebih efisien ketika mungkin dengan menggunakan kandang komunal, jadi kotorannya itu bisa artinya tidak tersebar luas, kemudian harus dibawa ke septic tanknya dan seterusnya, kan kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan catatan Mas Panudi. Matur nuwun. Ya, ya terima kasih Pak Dikoco yang sudah memberikan catatan, komentar terkait dengan budidaya lembu di Desa Ngeneng Sari. Untuk saat ini kami beri kesempatan pada kawan-kawan untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Supardi, Kepala Desa Ngeneng Sari. Kira-kira apa yang ditanggapi, apa yang sebagai masukan untuk Desa Ngeneng Sari, atau mungkin apa yang nanti kita ada bisa ditindaklanjuti, karena tadi sapinya kan sebenarnya luar biasa. Tadi kan ya, pada hari Lebaran kemarin, hari Haji itu kan hanya 100 yang mungkin dan sebenarnya banyak peluang-peluang. Kenapa kan ya, kita impor? Kenapa tidak pakai atau menggunakan daging sapi yang dari dalam negeri? Nah, monggo kawan-kawan, kami beri kesempatan untuk Resyen yang ingin menanggapi. Ini juga kayaknya sudah ada Pak Sulomo ya. Sudah ada Pak Sulomo, Pak Pardi, Ketua Kelompok Tani. Halo, Pak Pardi. Pak Sulomo sudah rawuh? Ampun, sudah, Pak. Wah, kami beri kesempatan Pak Sulomo untuk menceritakan bibit kawitnya atau seperti apa dulu kok sampai bisa beliaunya sebagai ketua kelompok tani, khususnya kayak ternak di Desa Krandon itu seperti apa dulu asal mulanya dan dinamikanya seperti apa. Monggo Pak Sulomo diberi kesempatan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sulomo. Saya di Ngeneng Sari, Dusun Krandon, Bapak, menjadi ketua kelompok ternak itu mulai tahun 2010, Bapak. Nah, pada saat itu di Indonesia peternak itu agak merucut, Bapak. Jadi harga sapi Indonesia itu karena rasnya itu ras Jawa, Pak, itu harganya rendah sekali, Pak. Rendah sekali. Terus dengan berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2012, Bapak, itu memberikan bantuan yang namanya insentif sapi bunting. Nah, pada saat itu Bapak, di Sukoharjo itu ada 4 kelompok, tapi yang lainnya itu di Weru. Nah, 4 kelompok itu bantuannya Bapak, ada yang insentif sapi bunting dan ada penyelamatan. Nah, penyelamatan itu yang berupa sapi yang masih produktif, Bapak, itu tidak boleh dijual di RPH, dibeli, disembelih nggak boleh, harus diselamatkan, itu juga dapat bantuan. Terus dengan berjalannya waktu, Bapak, setelah ada itu ternyata 2012 sampai sekarang, alhamdulillah harga sapi itu standar baik, Bapak. Kalau 2010 itu beli sapi bisa bunting, bisa mana itu yang punya sapi rugi, Bapak.
Karena memang pada tahun itu harganya murah sekali. Nah, dengan pemerintah mengadakan bantuan semacam itu, alhamdulillah sekarang pertanian dan peternakan itu sudah luar biasa, Bapak. Jadi tadi yang dikatakan Bapak Kepala Desa tadi betul sekali. Tahun 2012 ada sensus peternakan, Bapak. Di Geneng Sari itu ada 1.100 sapi. Ya. Tapi alhamdulillah untuk di Kerandon itu ada 550, Bapak. Di Kerandon ada sekian tuh. Terus bantuan yang namanya insentif sapi bunting, alhamdulillah untuk kelompok kami, Pak Ternak Mulyo, dapat 2 kali, Bapak. 2012 sama 2014. Lah, alhamdulillah dengan adanya itu, terus pemerintah itu mengadakan sifatnya itu gratis, Pak. Mungkin IB gratis, pengobatan massal gratis, sistem hormon itu gratis. Jadi IB gratis itu sampai 2017 sampai 2021, Bapak. Jadi saya mengapresiasi untuk pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang mana karena Kerandon itu berdekatan dengan Karanganyar. Lah, mohon maaf untuk Karanganyar itu yang dekat dengan Kerandon Gunung Sari itu sama sekali nggak ada bantuannya. Tapi untuk di Sukoharjo yang di Gunung Sari itu alhamdulillah IB gratis, terus hormon gratis. Pokoknya segala penyakit itu gratis, Pak. Terus 2021 ada yang namanya PMK. Alhamdulillah dengan sigap kita bekerjasama dengan petugas peternakan Sukoharjo, Pak, 2022 itu kita bisa vaksin itu sekitar 450 sapi, Bapak. Itu vaksin sudah 3 kali sampai diambil sampel darahnya. Alhamdulillah untuk di Kerandon, mohon maaf, yang dukuh lainnya itu semuanya kena PMK itu bisa mati. Alhamdulillah untuk di Kerandon bisa terselamatkan dengan sigapnya petugas untuk memberikan vaksin. 2022 itu alhamdulillah Pak Ganjar juga bisa rawuh ke Kerandon, Bapak, dengan antusiasi dibantu petugas peternakan Kabupaten Sukoharjo itu luar biasa, Bapak. Nah, saya sedikit tadi mendengar Bapak matur yang berkaitan dengan limbah, Bapak ya. Betul, limbah itu untuk di Kerandon ada 5 titik biogas. Tapi yang lainnya, Bapak, itu diambil dari orang luar. 1 truk itu hanya dikasih, mohon maaf, 50.000, Bapak. Karena memang 1 musim itu tidak muat untuk kalau enggak dikeluarkan, Pak. Jadi betul sekali kalau di Kerandon itu kandangnya itu ibaratnya itu 1 rumah itu sebelah ini kandang, sebelah ini dapur, sebelah ini kamar tidur, Bapak. Karena memang antusiasi untuk sana itu peternak itu tidak punya kandang komunal. Jadi kita tuh hanya di titik-titik rumah dengan dekat dengan itu rumah tinggal. Makanya mohon maaf untuk kebersihan lingkungan, untuk di Kerandon, Bapak, itu memang kurang, Pak. Karena dengan urin sapi itu dibuatkan saluran terus keluar itu, ya mohon maaf juga baunya menyengat sekali. Tapi karena sudah semuanya begitu, Bapak, nggak ada warga kok komen, nggak ada, hanya batin aja, oh kok mampu gitu aja, Pak. Jadi saya sebagai ketua kelompok memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten, BP Kecamatan Purwokerto yang untuk Geneng Sari, alhamdulillah yang di Kerandon itu, Pak,
untuk pengawasan peternakan itu kami kira sudah luar biasa. Namun tadi Bapak Kepala Desa matur, semisalnya nanti ada bantuan yang sifatnya itu untuk kandang komunal, Bapak, pemerintah desa punya lahan yang juga dekat kampung, Pak. Itu kalau yang lainnya itu yang namanya UPO itu kan hanya butuh tempat sekitar 500 meter sampai 1000 meter. Itu nanti bisa untuk kandang komunal. Itu juga dekat perkampungan. Kalau toh nanti Bapak bisa mengizini untuk memberikan lahannya untuk kepentingan masyarakat di Grandon. Jadi alhamdulillah Bapak untuk di Gendeng Sari khususnya di Grandon itu memang peternak luar biasa. Kemarin aja setiap tahun hari besar Pak itu untuk bahasanya itu jujukan orang-orang luar. Mungkin sekitar Sukoharjo itu banyak sekali yang ngambil itu di Grandon. Kemarin yang dari Sukoharjo Pak itu satu masjid itu ngambil 6 sampai 5 itu di Grandon Pak. Ya, jadi setiap hari besar itu luar biasa Bapak untuk mengeluarkan peternaknya untuk kebutuhan dari berbagai konsumen yang membutuhkan pada saat itu. Dan alhamdulillah dengan adanya situasi ya semacam ini Bapak, memang sebagai petani ini tertimpa musibah terus. Kemarin COVID selesai, terus peternaknya PMK. Sampai sekarang pun masih ada Bapak. Jadi belum bisa sempurna dalam penyembuhan untuk PMK itu. Ternyata masih teman kemarin itu juga kena Pak, 2 sapi. Nah harapan kami sebagaimana nanti untuk peternak ini bisa berjalan dengan bagus. Mohon maaf, sekiranya sekian dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sulomo yang tadi disampaikan bahwa sebagai ketua kelompok tani sudah menceritakan dinamikanya, ya, dinamikanya. Kemudian tadi juga mungkin beri kesempatan juga pada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan pasokan sapi hidup. Saya kira Grandon siap untuk mensuplai. Ya, ya. Kemudian monggo kawan-kawan yang mau menanggapi terkait dengan dipersilakan untuk raise hand. Ya, ini Pak Susmanto. Monggo Pak Susmanto, open mic, open kamera. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Dan Bapak-bapak sekalian. Jadi ini terkait usaha pengembangan sapi. Jadi kebetulan kami kan ketua BUMDes Banyu Makmur di Desa Ngedaren, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Jadi terkait program ketapang kita sudah rapatkan kemarin juga. Untuk Bramurjis kemarin kita tetapkan ada 2 usaha, yaitu peternakan dan peternakan kebetulan kita ambil peternakan sapi juga. Yang kedua kita perikanan. Jadi kebetulan kita masih awam juga. Jadi kita kemarin sempat bingung, mungkin nanti mohon masukannya Bapak semua, apalagi Bapak Ibu yang berpengalaman di bidang ini. Sistemnya itu mau kita gaduh atau komunal. Jadi misalnya kita gaduh tapi di sistem kandang komunal atau kita gaduh di rumah-rumah. Itu nggak besar Pak. Untuk nilai peternakan sapi kita kemarin hanya 82 juta. Ya kan? Untuk perikanan kita ada 100 juta kemarin kita tetapkan. Nah, kita masih
masih cari pola ini untuk sapi ini. Lebih bagus ke komunal, kita gaduhkan ke masyarakat, nanti kandangnya komunal atau kita serahkan ke kandang-kandang masing-masing di rumah. Ada beberapa pertimbangan kalau komunal nanti terkait dengan perawatan apakah bisa maksimal. Nah, karena harus di kandang jauh dari rumah. Itu kalau di rumah itu kan nanti bisa istrinya bantu, anaknya bantu. Nah, itu mau nanti yang dari bapak tadi, yang dari apa tadi, yang dari Gendong tadi, bagusnya yang mana? Tuh. Terus terkait, sebenarnya saya pengen Pak, pengen tahu RAB-nya itu kira-kira sapi itu berapa tahun kalau pengemukan itu ya berapa bulan, berapa tahun, terus biaya operasionalnya itu berapa, keuntungannya berapa, itu yang kita sedang lagi buat juga kan, dan kita belum tahu Pak, karena kalau masalah itu biasa kan mereka intinya nggak ngitung itu, taunya untung, padahal untung itu kadang-kadang dia beli pakan itu nggak dihitung, dia cari makan tuh nggak dihitung kan gitu Pak. Itu mungkin mohon masukannya dari Bapak tadi yang ketua kelompok, terutama tadi yang sudah uh, bertahun-tahun mengelola sapi itu, sebenarnya hitungan itu yang benar bagaimana itu Pak. Jadi kalau kami di BUMDes sebagai penyerta, sebagai uh, usaha ketapang ini kan harus ada hitungannya Pak. Nah, jadi kita tanya ke masyarakat kemarin juga nggak tahu. Nah, yang penting modal sekian tak jual sekian untuk sekian. Nah, padahal mereka nggak hitung dia beli pakannya berapa per hari, beli ngombornya, dia beli. Nah, saya mencari damennya itu dihitung nggak kan itu. Nah, kita kan harus jelas Pak di dalam RAB-nya kan. Nah, mungkin itu saja. Mohon bantuannya Pak, mungkin bisa kalau ada hitung-hitungan di share ke kita, ya kan, di share ke kita nanti biar sebagai pedoman kita untuk membuat RAB-nya Pak, atau analisa usahanya. Mungkin sekian, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Susmanto dari Jatinom Klaten ini. Monggo dipersilahkan Pak Supardi sebagai ketua kelompok Pak tani Sulomo. ternak. Ya, 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 monggo Pak Pardi. Tadi ada pertanyaan, kira-kira lebih Susmanto. lebih efektif, lebih untung mana tadi? Monggo Pak Pardi. Eh, Pak Sulomo saja. Jadi maksud Pak Sulomo Bapak ya? Pak Iya, Sulomo Pak aja. Sulomo. Terima kasih tadi dari Pak Susmanto dari Jatinom Klaten menanyakan bahwa untuk RAB maupun sistem pengelolaan sapi kalau gaduh itu gimana ya? Kalau di tempat kami Bapak itu yang khususon bagi peternak petani itu gaduh itu sistemnya 64 Bapak. Jadi yang 6 itu yang pengelola, 60% yang pengelola, yang 4% itu yang punya modal Bapak. Tapi kalau pemerintah dulu sistemnya itu untuk peminjaman Bapak, itu 7% untuk pengelola, 3% untuk bagi hasil pemerintah. Itu Bapak. Lah, kalau masalah untuk sistem RAB dalam peternakan Bapak, itu memang agak rumit Bapak. Agak rumit. Tetapi yang pernah saya alami, tapi saya itu ambilnya untuk hari besar Bapak. Misalnya hari besar itu saya 4 bulan sampai 5 bulan. Oke. Kalau nggak ada kendala, mohon maaf, sapi itu sampai kena penyakit mati Bapak, itu yang sudah saya alami Bapak. 5 bulan itu untuk hasil Pak, itu bisa 5 juta, 1 ekor Pak. 5 juta, 4 juta itu bisa Pak. Tapi khusus untuk hari besar. Jadi kalau besarnya kemarin bulan 7, saya Pak, itu
bulan 2 itu sudah beli Pak. Karena sistem penggemukan kalau nanti kita milihnya sapi yang kurus banget 5 bulan belum bisa dijual Pak. Harus yang bahasanya sudah ada dagingnya, terus kita nanti bahasanya kan ngebai kan nanti Bapak. Kalau kuru banget itu sampai 1 tahun. Lah, mohon maaf, perhitungan katakanlah kalau 5 bulan itu juga keuntungan juga nek dirilis dengan segala macam mungkin sampai pemilihan damen, polar, pato sama burung juga sedikit Bapak. Tapi karena di tempat kami itu bahasane semuanya itu kan kita punya lahan Pak, punya suket odot, daminnya kita garap sawah, bawa pulang, itu kan sudah mengurangi biaya itu Bapak. Jadi mohon maaf kalau tadi Pak Susmanto untuk menjelaskan secara detail ya Bapak, secara detail dengan dirilis dari harga sampai jual itu masih untung berapa. Kalau kita partai kecil Bapak, kita tidak bisa. Terkecuali, mohon maaf, yang di Boyolali kan sudah partai besar Pak itu. Ya, itu bisa dia itu mengambil keuntungan yang tinggi karena sifatnya di Kerandon itu satu kandang 2 sampai 5, 6 itu semuanya kita mohon maaf samben Bapak. Jadi tadi Pak Lurah matur pagi itu berangkat meleser ke Masaran, ke Sukoharjo, ya, nanti pulangnya bawa damen nggih 2 bongkok 3 bongkok. Terus nanti kalau hari libur cari rumput di lahannya masing-masing. Karena rumput sudah punya, puhung juga sudah punya sendiri, Bapak nggak beli. Nah, kalau mohon maaf saya untuk menghitung secara detail, ya kita Bapak kurang maksimal. Jadi peternak kami itu semuanya itu punya lahan di sawah, ada kolonjono, ada odot, puhung juga nanam sendiri, Bapak. Jadi tadi Pak Susmanto tadi, mohon maaf kalau saya untuk menjelaskan secara real dengan detail dari pembelian sampai sekian itu hasilnya nanti berapa. Tapi saya matur, saya sering Pak, hari besar itu entah 3, entah 2, ya toh, itu saya mengeluarkan. Yaitu Pak, dari satu sapi kadang 5 bulan itu juga bisa 4 juta sampai 5 juta. Kemarin, ya banyak Pak kemarin. Sudah ada. Sementara gitu Bapak, untuk menanggapi Pak Susmanto tadi. Terima kasih. Oke. Ya, itu tadi Pak Sumanto terkait dengan yang dilakukan di Krandon Gendeng Sari bahwa tadi petaninya itu ya bertani juga buruh dan lain-lain dan akhirnya akhirnya ya istilahnya kalau orang dulu itu ternak sapi bagian dari tabungan. Bagian dari tabungan itu. Bagian tabungan saya masih kecil itu saya juga apa itu melihara 3 ekor, tapi bapak saya juga bertani padi, singkong, jagung, dan lain-lain itu. Ya, karena kami di daerah Kalioso itu kan daerah apa itu tada hujan itu ya ketika musim kemarau ya kami istilahnya apa itu jeraminya itu kan kita istilahnya kita apa ya kita garingkan setelah itu kita pulung kita ambil taruh di gubuk kalau tempat kami dulu taruh di gubuk sehingga nanti sebagai bahan
bahan apa itu persediaan makan itu. Saya kira Pak Sulomo itu. Ini yang perlu kami tanyakan juga. Di samping tadi yang walaupun tradisional, saya yakin juga di samping pakannya dari jerami, dari outdoor dan lain-lain. Untuk tadi kan ada sekitar katakanlah 4 sampai 5 bulan menjelang Lebaran Haji atau katakanlah monggo itulah terkait itu kan kalau memang nanti ada pesanan banyak, saya kira kan kira-kira triknya itu biar tadi eh, cepat gemuk, bobotnya sapi juga cepat. Itu apakah sudah eh, ada triknya selain yang tradisional tadi? Apakah sudah ada triknya? Biasanya kan ya petani ya cerdas ya, mungkin dia saya yakin cerdas juga kaitannya dengan trik-trik untuk katakanlah biar sapinya cepat gemuk, bobotnya luar biasa. Ini saya kira kan pasti punya trik. Kemarin kan juga kawan kita yang di sebelah desa Jenengan juga punya trik kaitannya kalau itu ternak domba itu. Kira-kira triknya apa itu Pak? Tadi biar nanti walaupun belum bisa ngitung itu kan saya yakin triknya nanti akan bisa dihitung kalau RAB dan lain-lain saya kira itu nanti bisa dihitung. Tapi yang jelas triknya biar katakanlah sekian bulan eh, sapi itu biar bobotnya sekian. Dari sekian jadi sekian. Ini kan eh, perlu sekali triknya untuk sampai ke sana. Seperti apa Pak Sulomo? Karena beliau kelompok tani saya yakin kelompok tani juga praktisi sebagai peternak pasti paham. Terima kasih Bapak. Untuk pertama Bapak, pembelian sapi itu jangan yang kurus banget Bapak. Satu, karena kita hanya waktunya 5 bulan Bapak. Untuk hari besar kan gitu. Oke. Kedua, untuk pola makan itu untuk komboran Bapak harus pagi dan sore. Harus itu Pak. Terus nanti ya mohon maaf, jangan hanya mohon maaf, misalnya kok hanya katul dan ular. Harus disukai dengan tadi Pak, ubi kayu. Ubi kayu. Terus yang ketiga Bapak, ini yang saya alami di kami ya Pak. Karena setiap daerah itu ternyata kan beda-beda. Ada yang sana itu hanya damen, terus nanti pakannya pakai itu Pak, apa gilingan itu loh Pak, yang digiling itu loh. Terus ada lagi yang hanya pakai apa itu butiran-butiran itu loh Pak, yang digiling itu. Terus yang ketiga Bapak, sapi itu harus punya serat kasar, jadi hijauan Bapak, hijauan. Nah hijauan itu sapi dilihat bisa seger Bapak. Jadi bulunya itu bisa mepet. Kalau hanya nanti, mohon maaf, hanya dami garing, bahkan dikember pun kurang sempurna. Tapi kalau ada hijauannya, ya entah itu punya odot, punya kolonjono, yang hijauan Bapak, itu bisa menjadikan sapi itu cepat Bapak. Jadi triknya itu kalau saya coba itu Bapak, kalau masalah pola pakan itu gini Pak, orang kan macam-macam. Ada yang sego aking itu digodok. Ada lagi yang di sini itu ada pabrik mihun Bapak. Itu kan ada sutirannya. Dari tepung itu kan juga luar biasa. Dari apa itu vitamin itu. Terus nanti juga ada yang dibelikan itu Bapak. Jadi rumusnya itu untuk pakan ternak itu macam-macam kalau di sini. Tapi yang lebih apa itu optimal adalah ubi kayu, Bapak. Itu kan apa lebih banyak apa itu namanya? Oh Pak Jeneng. Kandungan nopo niku yang jelas di Kerandon itu luar biasa, Pak. Untuk ubi kayu. Nah, kebetulan mohon maaf untuk saat ini kan harganya pun rendah banget Bapak. Ubi kayu itu hanya 1.000 di tempat kami. Jadi tadi Bapak matur untuk trik-trik peternak itu
mungkin setiap desa, kabupaten itu sudah beda-beda Bapak. Tapi saya matur di tempat kami hanya itu Bapak. Saya menggunakan pemburuan pagi dan sore, terus ada hijauan, ada campuran. Tadi itu Pak, yang rutin adalah ubi kayu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Sulomo ya. Ya, ini kaitannya dengan ini Pak Lurah atau siapa nanti yang kaitannya dengan program baik dari pemerintah, yaitu yang kaitannya BUMDes Ketapang, penyertaan BUMDes Ketapang, itu seperti apa, kalau itu keterkaitan atau katakanlah bentuknya apa sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan Kopdes Merah Putih. Apakah ini juga melibatkan Kopdes Merah Putih kaitannya atau katakanlah kegiatan ini baru aja. Saya tanya aja karena kan Kopdes Merah Putih ya saya yakin juga baru aja. Kira-kira seperti apa nanti kaitannya dengan itu? Monggo Pak Kades atau Pak Sekdes atau Pak ini kan komplit semuanya ini. Ya, terima kasih Bapak, sahabat petani, menyapa sahabat desa bahwa karena di desa kami itu memang khususnya di Krandon ini mayoritas hampir 90% peternak sapi, meskipun secara pengelolaannya secara tradisional ya artinya tidak dibuatkan kandang komunal. Apa yang dijelaskan Bapak Ketua kelompok tani itu memang betul sekali, artinya ketika warga kami mengelola apa ini ataupun sapi ini memang kaitannya dengan program pemerintah yang dicanangkan baik Ketapang yang mana bahwa itu harus diambilkan dari dana desa 20% untuk ketahanan pangan, kemudian dikelola oleh badan usaha milik desa. Memang di dalam salah satu unit usaha yang akan kami laksanakan, memang saat ini di desa kami ini kemarin untuk BUMDes ini kami mengambil dua unit usaha. Yang pertama yaitu pertanian yang berupa pertanian tebu dan padi. Kemudian juga kami akan merencanakan kaitannya memperhatikan ternak tersebut. Nah, harapan kami berhubung bahwa desa kami itu siap Pak, artinya baik itu menerima orang yang ingin menggaduhkan ke warga kami itu siap. Kemudian kalau memang dari Bapak petani secara nasional ingin membeli sapi kami siap, artinya stoknya ada. Setiap bulan besar Idul Adha itu khusus di Krandon itu kemarin hampir mungkin 50-60 ekor ada ya Pak? Keluar. Iya ada, kurang 50 sampai 60 ekor itu hanya untuk dukuh Krandon. Kami belum yang inventarisir dukuh-dukuh yang lain di sana. Artinya di sana memang kami ingin kaitannya dengan BUMDes ini ingin memberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi di Desa Ngenangsari. Kemudian kaitannya dengan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, kemarin edaran yang terakhir itu nanti bahwa dana desa sendiri akan untuk dialokasikan, artinya maksimal 30%. Kalau dari Ketapang ini sudah 20%, terus dari KDMP akan dialokasikan lagi 30% maksimal. Memang harapan pemerintah pusat ini mungkin kita akan biar bisa swasembada baik pangan ataupun daging. Oke, itu kami juga setuju. Mudah-mudahan harapan kami ke depan bahwa Desa Ngenangsari ini memang mayoritas peternak sapi. Nah, kalau memang ada mungkin kabupaten yang lain ingin berinvest ke Desa Ngenangsari, kami siap Pak, karena
warga kami itu meskipun sudah peternak sapi, tapi mereka ini masih mau kalau ada mungkin warga ataupun penduduk dari kabupaten yang lain mau invest di Desa Ngeneng Sari, kami siap menerima. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Pak Kades ini yang tadi sudah memberikan tanggapan. Ya, sebenarnya beliau juga dulu pernah menawarkan pada saya pribadi untuk investasi gitu ya. Memang investasi lembu ini ya dengan nilai investasi ya satu lembu juga relatif cukup besar ya memang saya akui. Ya, mungkin ada masukan-masukan atau Pak Dikoco atau yang lain yang kaitannya apa? Yang kaitannya tadi saya lihat dari segi pemasaran kayaknya belum maksimal ini. Nah, ini apakah nanti kira-kira seperti apa nanti dengan BUMDesnya ini? Monggo Pak Dikoco. Makasih Mas. Jadi saya sih melihatnya Pak Lurah ada yang menarik adalah tentang sekarang kan ada koperasi desa merah putih, artinya ada koperasi desa yang punya potensi untuk kemudian mendapatkan pembiayaan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah satu memang yang saya pahami dari penjelasan tadi kan memang beternaknya ini masih tradisional lah ya, artinya apa dengan gaya dari apa ya gaya gaya masyarakat desa lah, artinya belum dikelola secara apa komunal, profesional dan seterusnya. Tetapi sudah ada modal bahwa teman-teman ini punya kelompok apa kelompok peternak ya. Tadi yang saya tangkap kan berarti sudah ada kelompok peternak. Nah, sejauh mana keterlibatan dari kelompok peternak ini untuk bergabung di koperasi? Itu satu, ini menjadi tantangan. Ketika teman-teman kelompok peternak ini bergabung dalam wadah koperasi Desa Merah Putih, ini sama halnya ketika kita bicara dengan kelompok tani, kemudian bergabung menguatkan koperasi. Ya, ini kan artinya sudah ada kekuatan anggota. Kalau kata anggota dari peternak yang sekarang ada, kelompok ternak ini berapa orang kan otomatis jadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Kemudian mungkin di pengelolaan kelompok peternak saya nggak tahu ini nanti Mas apa ketua kelompoknya bisa berbagi cerita. Sekarang ini apakah sudah ada semacam apa ya nabung bareng atau pengelolaan uang bersama-sama dan seterusnya. Dan ketika kemudian ini ditingkatkan, menurut saya potensinya luar biasa. Jadi seperti yang tadi disampaikan, oh sekarang sudah ada kelompok nih peternaknya. Kemudian tadi saya menangkap, saya itu kadang suka melihat catatan-catatan yang mungkin menjadi, oh ini masalah itu jadi tantangan. Jadi seperti tadi Mama, ya kalau bau ya memang sebenarnya masyarakat juga merasakan baunya. Tapi ya udah dinikmati aja karena memang itu aset kan gitu. Artinya bahwa kalau kemudian ada satu pengelolaan untuk limbahnya, ini kan bisa kemudian seperti yang dilakukan kalau yang kemarin kita datang itu di Purworejo itu kan ada unit khusus untuk pengolahan limbah gitu loh. Cuma kalau yang di sana kan kotoran kambing, kalau di sini kotoran sapi, mungkin penanganannya beda dan seterusnya. Tapi setidaknya kalau tadi Pak Kades menyampaikan, oh ada apa Bondotiso yang mungkin bisa dimanfaatkan dan seterusnya. Saya membayangkan ketika kemudian ada mungkin kendaraan atau apa yang kemudian setiap pagi ngambilin kotoran-kotoran dari kandang-kandang sapi itu kemudian ditempatkan di satu tempat kemudian itu menjadi tempat pengolahan dari kotoran sapi kan bisa jadi di situ akan jadi sentra untuk apa untuk bio biogasnya mama kemudian di situ akan apa tangkinya akan jadi semakin besar dan kemudian pengolahan lanjutan tadi dari kampus sudah memberikan informasi bahwa hasil dari setelah apa pemanfaatan untuk gasnya itu limbahnya masih bisa menjadi pupuk dan seterusnya itu kan
semuanya kan ketemunya jadi duit semua gitu kan. Nah, ketika kemudian ini diintegrasikan dengan koperasi, maka semua itu adalah milik dari teman-teman anggota koperasi. Anggota koperasinya siapa? Ya para peternak. Sudah dapat kandangnya bersih gitu kan, kemudian diolah, kemudian ada hasilnya, nanti setahun sekali ada pembagian SHU, belum lagi nanti kebutuhan masyarakat itu juga bisa terpenuhi dengan barang-barang subsidi dari pemerintah yang melalui koperasi dan seterusnya. Saya membayangkan ini akan menjadi satu ekosistem yang sangat luar biasa ini Pak Lurah. Jadi saya belum tahu gambarannya yang sekarang ini sudah seperti apa, dan jangan kemudian nanti Pak Kades membayangkan, nah ini udah 30% itu untuk koperasi, 20% untuk ketahanan pangan. Nah, kita itu cuma mengelola 50%. Saya membayangkannya gini, mengelola pun 50% ketika yang 30 dan yang 20 itu optimal menghasilkan, maka yang 20 udah pasti masuk ke ada penerimaan desa nantinya. Kemudian yang 30 yang untuk membackup koperasi itu kan nggak hilang. Artinya kalau koperasinya berjalan dengan baik, 30% itu kan juga maksimal ya, itu maksimal. Itu nanti masih bisa dimanfaatkan ketika tidak ada kegagalan bayar. Jadi ketika kemudian Pak Kades memberikan supporting untuk koperasinya berjalan baik, BUMDesnya berjalan baik, ya aman-aman saja. Bahkan ibarat kata kalau masyarakatnya sudah cukup sejahtera atau menjadi lebih baik karena ada BUMDes dan KOPDes, kan malah iuran warga untuk pembangunan juga bisa dilakukan. Artinya tidak mesti jadi kemudian harus semua dialokasikan dari APBDes kan gitu. Nah sekarang Mama nih ketua kelompok ini dengan anggotanya udah semakin maju, semakin sukses. Ya kan Pak Lurah tinggal menyampaikan lagi kan, awakmu ki do maju kan pingin mergo untuk bantuan. Bantuan ora mergo desa kan kuwi ora mungkin untuk bantuan. Ya wes begitu ada keuntungan adalah disisihkan untuk ngisi kas desa dan seterusnya. Itu kan mungkin saya membayangkannya gitu Pak Lurah. Jadi mungkin saya belum pernah jadi lurah, saya belum pernah jadi kades, tapi saya pernah ada dalam satu organisasi. Jadi bagaimana mendorong partisipasi anggota kalau di organisasi, partisipasi anggota kalau Pak Kades kan berarti bagaimana partisipasi dari warga untuk kemudian berkegiatan membiayai kegiatan dari pemerintahan. Saya pikir itu tambahan dari saya Mas Panudi ini ya. Dan satu lagi Pak Kades, ketika kemudian koperasinya itu profilingnya jelas, di koperasi Geneng Sari, kemudian di mikrosetnya ada di situ kegiatan peternakan, berarti kan produksi peternakan, kemudian warga yang terlibat itu profesinya apa dan seterusnya tergambar dengan jelas. BUMN yang membidangi ketahanan pangan dalam hal ini pemenuhan kebutuhan daging kan Pak Kades juga tahu gitu kan, ada BUMN berdikari kan, bisa saja Pak Kades menyampaikan ini loh, wargaku sudah ada koperasi, mereka punya pengalaman urusan ternak dan seterusnya, ayo berdikari masuk ke sini, berdikari bangunkan lahan untuk kandang komunal, kemudian nanti isinya dari warga dan seterusnya. Saya sih membayangkan gitu Pak Kades, bukan berarti saya menggurui atau kemudian melihat ini harus dilakukan, bukan, tapi saya mencoba memberikan satu gambaran informasi bahwa potensi warga Pak Kades ini luar biasa dan sudah terdeteksi bahwa potensinya adalah menguasai urusan ternak. Nah, tinggal bagaimana potensi ini dioptimalkan dengan segala jaringan yang dimiliki dan segala fasilitas yang sekarang ada. Saya pikir itu Mas Paludin dan saya Pak Kades kalau kurang berkenan. Ya, ya, terima kasih Pak Dikoco. Ya, tadi masukan-masukan Pak Dikoco. Saya juga beri masukan ini.
kenapa BUMDes suatu saat tidak jadi termasuk marketingnya itu. BUMDes kan bisa nanti juga, dan nanti kalau mau BUMDes bersama, ini ada link BUMDes grup, link BUMDes bersama di tempat kami itu, ya saya kira kenapa nggak BUMDes tadi, kalau saya lihat kan untuk memasarkan sapinya, ini saya lihat ini mudah-mudahan salah ya. Masih peluang untuk pemasarannya kan masih peluang. Tadi disampaikan Pak Dikoco juga BUMN berdikari ya Pak Di. Itu yang tadi yang ini harapan kami nanti ya, mungkin nanti juga Pak Di, kira-kira kontak personnya di situ ada. Saya harapan kami juga nanti biar dari Pak Kades juga bisa bisa apa ya, memulai kaitannya dengan ini kita ada potensi kira-kira seperti apa untuk ngelengkan itu. Juga ini ada pertanyaan dari Mbak Lisa dari dari Rio atau dari mana ini? Berapa minimal investasi untuk satu lembu Pak? Ini nanti biar Pak Supardi yang Pak Sulomo nanti yang ini biar nanti. Monggo Pak Kades dulu, setelah itu Pak Sulomo. Monggo. Terima kasih Bapak semuanya, terutama dari masukan-masukan dari Bapak Koco, Bapak Suryo Koco. Ini memang sangat menarik ketika pagi hari ini ada Zoom Desa Menyapa atau Mencintai Desa ini. Saya sangat tertarik Bapak. Artinya memang kami dari pemerintah desa ini ketika nanti dana desa yang mana yang 20% untuk ketahanan pangan BUMDes, kemudian 30% untuk KDMP. Ini memang sebenarnya kami pun kalau di Menengsari ini kami sebenarnya lahan masih luas Pak. Memang di Desa Menengsari ini 90% ini lahannya tak ada hujan. Hanya 10% yang dikelola pengairan, itu pun melalui sumur dalam. Ini dulu juga kami dapat bantuan dari dinas terkait, dalam hal ini dinas pertanian. Nah memang untuk pemanfaatan limbah daripada kotoran sapi ini ada kendala kaitannya di biogasnya. Ini kan limbah biogas ini sebenarnya kami butuh alat semacam press itu. Memang kemarin dari KKN UI Yogyakarta itu mencoba, yang dari jurusan teknik mesin itu mencoba membuat secara satu drum itu dipotong kayak tambal ban itu, artinya satu drum dipotong kemudian dibuatkan lingkaran, dipres ke bawah, diputar manual. Itu memang sudah ada hasilnya. Memang kemudian kemarin baru saja KKN dari sekolah STTW warga Surakarta, sekolah teknik mesin Surakarta, itu juga KKN di tempat kami hanya setengah bulan, tapi alhamdulillah mereka ini memberi bantuan ya berikut alat pres tersebut, yang mana dimanfaatkan untuk pemanfaatan limbah biogas itu untuk lebih menghasilkan dua hasil, pupuk cair dan pupuk yang bercuci seleri ataupun krem. Itu memang sangat membantu. Kami pun memang dari pemerintah desa siap ketika memaksimalkan peternak nanti akan kami masukkan di salah satu unit usaha di KPMD, karena sampai saat ini KPMD ini sebenarnya sudah berdiri, sudah ada akte notarisnya, tinggal eksekusi kaitannya untuk pendanaan tersebut. Karena untuk anggaran 30% ini kan kami juga menunggu petunjuk dari pusat, dari Kementerian Desa. Nah, maka dari itu terima kasih sekali Bapak Koco tadi telah memberi masukan banyak sekali. Mungkin ini sebagai ilmu yang baru ya bagi kami. Memang di desa kami pengelolaan peternak ini memang belum secara profesional. Kami pun ada lahan Pak, menyediakan kurang lebih ada 5.000 meter. Ketika dibuatkan kandang komunal, nanti pengelolaannya secara profesional, kami menyediakan.
Kalau memang toh nanti pembuatannya kandang ini kalau perlu didanai dari dana desa yang 30%, kami pun siap, artinya nanti pengelolaannya di KDMP maupun di Bumdesma. Ketika itu berjalan, saya yakin nanti sebuah apa ya itu untuk invest ataupun masukan PADES kami atau PAD kami ketika pemberdayaan apa ini memaksimalkan di bidang peternakan ini. Ini terima kasih Pak, ini sebuah petunjuk yang bagus. Memang ada pro kontra, itu hal biasa. Tapi masukan dari Pak Koco tadi bisa membuka apa ini ruang atau membuka jalan kami di Desa Geneng Sari, artinya untuk memaksimalkan peternakan ini Pak. Mungkin itu. Nanti lebih detailnya Bapak Ketua Kelompok Tani bisa menjelaskan kaitannya dengan ternak tersebut. Terima kasih. Nun sewu Pak Kades, itu koperasinya sudah terbentuk. Koperasinya sudah terbentuk Bapak, Nah, tinggal ini teman-teman apa Nun sewu, koperasi sudah terbentuk. Teman-teman apa kelompok peternak ini masuk jadi pengurus, jadi anggota apa Dora gelem? Nah, ini senyum-senyumnya bahaya ini. iya, ya karena koperasi ini kan anggotanya kan memang apa itu seluruh warga. Memang Ya, kami termasuk Bapak Sulomo ini ya kami masukkan. Harapan kami di dalam kepengurusan ini ya monggo karena memang Pak Surono pemerintah jadi apa desa ini ini pertanyaannya? ya Pak Surono di koperasi jadi apa Pak Surono? Apa mau anggota atau apa ini senyum-senyumnya Pak Surono ini penuh makna ini. Itu jadi anggota saja atau jadi pengurus nih Pak Surono di koperasi? Saksi nah pertanian. yes, Pengurus apa pengawas? Jadi Pengurus, gini, Pak. Mas Anun Sewu, Pak Anggota, Kades, saya perlu menyampaikan begini. Kebetulan kita kan juga ada komunitas, kebetulan kita ada koperasi juga, koperasi nasional kita, Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kita mencoba untuk mengajak teman-teman apa koperasi yang apa pengurus koperasi yang punya semangat untuk memajukan koperasinya, itu kita ajak dalam satu grup yang kemudian kita bisa sharing di situ. Oh, kita kesulitan dapat gula. Oh, kita kesulitan dapat beras. Oh, kesulitan dapat pupuk. Kita diskusikan di situ. Nah, saya membayangkan yang apa yang di desa Pak Kades ini dengan potensi ternak apa warganya sebagai peternak ini kan bisa menjadi satu role model bagaimana koperasi produksi urusan apa daging umpamanya yang kemarin di itu koperasi produksi untuk kopi karena banyak apa petani kopinya dan seterusnya. Siapa tahu mungkin Pak Kades dan teman-teman koperasi tertarik, mari kita bareng-bareng dalam satu forum apa grup yang kemudian kita bisa saling sharing, saling berbagi apa pengetahuan kayak semalam kita biasanya ngobrolnya malam-malam Pak Kades jam 8 malam, semalam itu jam Ngopi 8 bareng. kita itu memperbincangkan tentang bagaimana ada teman di koperasi tertentu yang kesulitan untuk menjadi agen pupuk, umpamanya kesulitan untuk menjadi distributor minyak dan seterusnya. Itu kemudian kita diskusikan, kemudian oh ada jalur, boleh komunikasi, nomornya ini silakan berkomunikasi. Kemudian ada yang kemudian oh kita ada kesulitan karena ordernya harus sekian, maka kemudian kita diskusikan solusi-solusinya. Kira-kira itu Pak Kades tambahan dari saya dan saya berharap ini teman-teman apa peternak ini juga melihat ini sebagai satu ruang gerakan apa keberdayaan ekonomi dari teman-teman peternak melalui koperasi. Kira-kira itu Pak Kades mencoba. Ya, tadi yang pertanyaan dari Mbak Lisa atau Pak Sulomo tadi, yang untuk investasi 1 ekor lembu itu berapa? Pak Pandi. Terima kasih Pak Pandi ya. Begini, investasi itu gini Bapak.
kalau saat ini Bapak, kalau saat ini sapi itu harganya itu luar biasa Bapak. Jadi kalau yang pejantan itu katakanlah harga 13,5 juta itu pun bahasa kami Pak, di pondong aja masih kuat Pak. Bahasanya itu Mahal sekarang. Saat ini bagus. saat ini mahal. Jadi kalau Investasi. investasi nih Bapak, itu nek di daerah kami Bapak, itu ya sekitar kalau 1 ekor jantan itu di harga 15 sampai 16 Bapak. Karena begini, di kampung kami itu penjualan untuk hari besar Pak, itu paling tinggi hanya 30 juta Bapak. Kalau yang ke sana mohon maaf itu justru malah nggak laku Bapak. Karena konsumen permintaan dari pembeli itu hanya kilasan harga itu Bapak. Kalau yang sampai 40, 30 itu biasanya pun online. Sampai laku di Tangerang sana Pak. Jadi kalau lokalan di tempatnya kami itu hanya sekitar harga 15 sampai 16, 17. Kalau nanti masa penjualan itu 5 bulan ataupun 6 bulan. Jadi kalau investasi yang itu yang betina Bapak itu memang agak jangka panjang karena nanti kalau yang betina masih produktif itu nanti kan sampai apa Pak? Sampai bisa itu bunting. Sampai bunting nanti bisa apa itu melahirkan atau mana itu Pak. Itu kalau yang investasi itu yang betina. Nah, kalau saat ini Pak yang betina katakanlah sudah babon itu juga harga 16 sampai 17, 15 itu sudah bagus Bapak. Tapi ya itu kalau yang betina kalau bisa memang waktunya panjang Bapak sampai bisa beranak. Kalau sistem penggemukan nanti kurang Pak, kurang masuk. Karena penggemukan betina dan jantan itu lebih laku yang jantan Pak. Tapi untuk saat ini pun korban itu juga sudah banyak yang betina Bapak. Yang penting kita periksa dokter tidak bunting. Gitu. Jadi tadi kalau tanya masalah investasi tadi dari Mbak mana tadi? Lisa ya. Itu dari kemampuan saya Bapak di tempat kami hanya seharga sekian itu. Ya. Tadi saya juga merespon dari Pak Koco. Begini Bapak, untuk saat ini karena saya juga merangkap jadi ketua kelompok tani, ya, yang baru rutin Bapak, di Dukuame itu kegiatan yang berjalan itu di kelompok pertanian. Kalau yang di kelompok pertanian Bapak, untuk saat ini belum ada kegiatan untuk rutinitas setiap bulan. Nah, ini tadi Bapak Koco sudah memberikan ilmu dan masukan, nanti bisa saya sampaikan ke anggota kami Bapak. Jadi nanti biar dibantu oleh Bapak Kepala Desa, kalau nanti memang ada sifatnya itu kegiatan yang semuanya untuk keproduktifan itu ternak, insya Allah saya juga siap Bapak. Kami kira sekian Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak
Kades, Pak Suparti sama Pak Sulomo tadi sudah menanggapi berbagai macam. Silakan Mbak Lisa kalau mau investasi, saya kira nanti kami yang menjamin sama Pak Kades kalau pengen investasi di Gendeng Sari. Tadi sudah disampaikan detail dan tadi sudah disampaikan pembagiannya kan 40 dan 60. Silahkan ini Mbak Lisa kalau mau investasi saya kira monggo. Ini Menambung. ya nanti kami yang garansi beliaunya itu. Dan saya kira ya. Dan saya kira Pak Dikoco juga boleh. Kenapa tidak? Boleh juga. Biar nanti juga bisa sampai ke daerah Gendeng Sari gitu. Ya, ya karena ini waktunya sudah lebih dari 1,5 jam. Kami beri kesempatan untuk closing statement dari Pak Dikoco, kemudian nanti Pak Kades juga Pak Sulomo. Monggo Pak Dikoco. Oke, terima kasih. Mungkin di bagian akhir ini saya melihatnya, saya menaruh harapan yang luar biasa nih dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sulono maupun oleh Pak Kades. Apalagi terbuka ruang untuk apa siapa bisa berinvestasi dan seterusnya. Satu catatan saya mungkin Pak Kades dan Pak Sulono ya. Kita kayaknya memang perlu mendengar apa yang pepatah katakan dulu tentang bagaimana pada saatnya nanti ada waktunya di mana kebun nusuk hotel kan gitu. Kita yang tua-tua ini belajar dari anak-anak muda, kira-kira kayak gitu. Nah, Pak Kades, Pak Sulono, salah satu yang saya lihat di media sosial sekarang itu kan anak-anak muda kemudian menawarkan investasi ternak. Kemudian mereka menunjukkan ini loh kandang-kandangnya. Kalau kamu investasi maka diberikan ternaknya. Kemudian nanti kami yang memelihara dan seterusnya. Dengan pengalaman Pak Sulono dan kawan-kawan yang memang terbiasa ngurus ternak, ini kan punya nilai lebih dibanding anak mereka-mereka yang mungkin basicnya lebih pada apa dari pembelajaran di kampus atau dimulai dari mereka baru memulai kan kira-kira kayak gitu. Nah, saya membayangkan ketika kemudian ini bisa dijadikan satu model koperasi dari Geneng Sari ini kemudian meluncurkan satu produk investasi ternak sapi umpamanya. Kemudian Pak Kades dengan potensi yang ada di desanya, oke mungkin punya lahan nih dibangun kandang komunalnya, dipasang CCTV di situ setiap yang investasi bisa lihat sapinya kayak apa, bisa memantau bener nggak nih teman-temannya Pak Sulono ini seminggu sekali didatangi penyuluh peternakan umpamanya diperiksa kesehatannya atau bener nggak nih tiap pagi dikasih makan atau bener nggak kandangnya tiap jam berapa dibersihkan itu kan bisa terpantau dari CCTV yang dipasang. Saya membayangkan akan jadi luar biasa mereka-mereka yang ada di kota yang mungkin duitnya banyak yang nganggur gitu kan. Satu sisi mungkin bisa jadi paguyuban keluarga dari Sukoharjo yang kemudian sekarang sukses di Jakarta atau sukses di luar negeri kepikiran untuk investasi nih pas balik pulang ke kampung itu bisa lihat kandang dan kalau toh belum pulang kampung dia bisa memantau dari handphone sambil layah-layah pulang kantor buka handphone lihat sapiku koyo ngopo iki saiki oh lagi do turu dan seterusnya kira-kira itu kira-kira itu yang saya bayangkan Pak Sulono, Pak Kades, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bahwa di desa pun ada tempat investasi yang aman karena yang menjadi pengawas koperasi adalah kepala desa, karena pengelolanya adalah orang-orang yang punya kompeten dan kemudian kelembagaannya juga clear. Jadi saya pikir
akan merasa lebih aman investasi ke koperasi Desa Merah Putih daripada ke koperasi Langit Biru mamanya yang tidak jelas bisnisnya dan sebagainya. Saya pikir itu Mas Panudi, Pak Lurah, matur nuwun atas waktunya. Kemudian teman-teman dari kelompok ternak, saya terima kasih sudah ada di forum ini untuk bisa memberikan pencerahan, memberikan ide-ide yang menarik untuk kita semua. Salam bahagia untuk kawan-kawan semua. Salam sehat, bahagia untuk keluarga. Salam Desaisme. Ya, salam. Ya, dipersilahkan Pak Sulomo untuk closing statement, menyampaikan kemudian nanti yang terakhir Pak Kades. Kesimpulan. Terima kasih Bapak yang di sini saya di Pak Lurah untuk mengadakan Zoom yang dari bidang peternakan. Ini merupakan menambah ilmu saya. Yang tadi disampaikan dari Pak Koco bahwa gubuk kami dan kandang kami Bapak itu sekitar 50 meter dari gubuk kami. Betul sekali Pak. Malam jam 1, jam 12. Kalau saya di rumah tidur itu lilir. Kalau belum teng kandang Pak, tidak bisa tidur ya. Jadi ke kandang dulu, sampai aman, pulang, baru tidur lagi. Ini rasa tanggung jawab ya terhadap ternak Bapak. Kan juga kalau malam itu nanti kalau misalnya dadungnya itu kejintetan kaki kan nanti bisa juga bisa rawan yang patah segala macam. Jadi betul sekali Pak Kasa tadi adanya mungkin yang mau investasi secara tanggung jawab Bapak. Karena mohon maaf, saya sendiri itu buat kandang tahun 2017 Pak. Ya mohon maaf agak lumayan. Tapi gitu Pak, sampai sekarang saya masih bahasanya kami tadi gaduh Bapak. Jadi belum punya sendiri. Karena dari tingkat perekonomian mungkin juga sulit, tapi kalau tempat kandang alhamdulillah 500 meter Bapak. Saya beteng semuanya. Jadi kalau masalah keamanan sapi insya Allah aman. Ya, cuman karena sapi kan kalau berdekatan jantan dan betina kan kadang kalau itu Pak. Kalau birahi kan tetap yang jantan kan ini loh Pak. Jadi kan juga risiko saya. Tapi tadi saya sudah ke kandang sapi kok jerum Pak, bahasanya istirahat kan, saya pulang baru bisa tidur. Ini betul sekali. Ya kami kira hanya itu dulu Bapak. Menyikapi untuk tadi Koperasi Merah Putih dengan adanya Zoom ini nanti bisa saya sampaikan dalam forum saya, terutama forum setiap Jumat pagi itu ada pertemuan kelompok tani. Nah, kelompok tani itu juga piantun ya Pak, merangkap juga menjadi peternakan juga. Jadi kita nanti bisa kebersamaan, saya sampaikan, nanti juga saya mengundang dari perangkat desa, nanti Pak Lurah maupun Bu Kadus bisa sowan ke gubuk kelompok tani Grandon Bapak. Jadi nanti ini sebagai aspirasi kami selaku ketua kelompok dalam ilmunya Pak Korco tadi bisa saya sampaikan ke anggota kami Bapak. Biar nanti ada evaluasi untuk meningkatkan produktivitas petani maupun peternakan yang ada di gubuk kami. Grandon, Gendeng Sari, Polokarto, Sidoarjo. Kami kira sekian Bapak.
penyampaian dari saya. Mohon maaf apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak. Dipersilakan Pak Kades untuk closing statement. Ya, terima kasih Bapak sahabat semuanya ya, terutama yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Suryo Koco, Bapak Susmanto Jatino Meladen, juga Pak Bangti selaku pemandu, yang mana saya sangat tertarik sekali apa yang dijelaskan Bapak Koco tadi. Ini membuka ruang, artinya membuka apa ya, desa kami ketika kami diberi amanah sebagai kepala desa. Ini sebenarnya pekerjaan yang sangat berat bagi kami karena kami dilantik tahun 2018, kemarin mendapat tambahan 2 tahun yang mana nanti akan berakhir di tahun 2026 akhir, tapi insya Allah kami akan apa ya, melanjutkan pengabdian atau dedikasi ini yang mana kami bercita-cita warga kami ini sangat-sangat sejahtera, terutama di bidang peternakan. Ini memang kami membuka ruang sangat luas. Ketika nanti KDMP ini berjalan, karena yang jelas KDMP ini sudah berdiri, tetapi urung ono modali, karena memang secara nasional ini kan belum apa ya, belum sampai ke permodalan. Karena yang mana telah dijelaskan di apa itu dana desa nanti akan dialokasikan maksimal 30%. Nah, harapan kami ketika desa kami ini peternakannya ini sangat apa ya, menarik, dan warga kami itu ternyata juga ngopeni sapi ini dengan maksimal meskipun belum dikelola secara profesional. Kalau toh nanti warga para peternak ini mau, artinya membuat kandang komunal, kami menyiapkan lahan Pak, kurang lebih ya 4.000 sampai 5.000 meter, itu tanah kas desa pulih. Itu memang dekatan dengan kampung Randon, dan letaknya ini kaitannya dengan pembuangan limbah ini sangat mendukung, artinya tidak berbahaya ataupun kaitannya dengan apa ini namanya lingkungan. Itu harapan kami ke depan itu. Juga apa itu, terima kasih sekali pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mengatur di Sapa Desa di Zoom ini yang tadi bertemakan apa ini namanya, ternak lembu untuk mendukung swasembada daging. Ini kami sangat-sangat setuju. Bahkan tadi Pak Ketua Kelompok sudah menyampaikan bahwa desa kami siap untuk menerima invest, mungkin dari Mbak Lisa dari Bengkulu tadi, ya kisaran itu, artinya nanti pembagiannya 60-40%. Ini memang kami siap, kepala desa pun ikut bertanggung jawab kaitannya dengan apa ini sistem peternakan di Desa Gunung Sari. Memang mohon maaf Pak Koco, di dalam pagi hari ini kami tidak bisa menayangkan mungkin data dukung ya. Memang kalau kita sudah memasuki era digital sampai saat ini memang harus gencar pemasarannya, baik itu lewat marketplace ataupun online dan sebagainya. Memang kami kurang, tetapi di lapangan sebenarnya para peternak warga kami ini sangat semangat sekali. Kami memang tidak banyak teori ya, artinya di lapangan memang berjalanannya kurang pemasaran, kurang di dalam mengoptimalkan pemasaran supaya desa kami itu dikenal di daerah lain bahwa kami ini memang punya invest kaitannya dengan peternakan di desa kami. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Zoom pada pagi hari ini nanti bisa kita tindak lanjuti seperti apa yang disampaikan Pak Koco, kita bisa bertemu, mungkin ngopi bareng atau sharing tentang apa ini ke depan, karena ketika dari Bapak Presiden desa harus mandiri, desa ini harus swasembada pangan, ternak dan lain sebagainya. Nah mungkin melalui KDMP nanti desa itu jangan sampai menjadi desa yang apa ya, artinya itu kurang pangan dan lain sebagainya. Ketika nanti mandiri atau desa bisa mengelola keuangan dari bersumber dari dana desa dan PAD yang tinggi, insya Allah harapan kami di Gunung Sari akan lebih maju lagi. Terima kasih, selamat pagi, semoga berbahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertemuan pada pagi hari ini. Yang jelas semoga ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya, apalagi di Desa Geneng Sari. Harapan kami nanti ada sebuah inovasi, tadi sudah masukan-masukannya dari berbagai Zoom ini, dari sebagai peserta Zoom ini, saya kira nanti bisa ditindaklanjuti yang tadi istilahnya Pak Kades adalah lebih konkret kaitannya dengan pemasaran, kaitannya inovasi lain-lainnya, dan kayaknya ini juga Mbak Lisa juga serius untuk investasi. Nanti saya mohon izin Pak Parti, kontak personnya sudah kami sampaikan Mbak Lisa. Kalau kawan-kawan yang lain mau investasi juga kami persilahkan nanti bisa menghubungi kami. Dan saya kira luar biasa, dan kami ucapkan terima kasih Pak Sulomo, Pak Pak Suparti selaku Kades, dan kawan-kawan yang mensupport di Balai Desa, Mas PRD, Mas Riono, kemudian Pak Carik dan perangkat desa, juga kawan-kawan di Zoom ini yang baik yang langsung open kamera maupun yang tidak, ini sudah memberikan pencerahan bagi kita, sharing bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita sudah hampir 2 jam. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Salam desa, semoga Bapak Ibu bisa berkarya dengan baik di masing-masing lokasinya. Terima kasih.